hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Nantikan acara pada malam hari ini, yaitu Talk Show bersama radio kesayangan Anda, Bung Jos Bima Sena di 91,3 FM. Dan jangan lupa YouTube-nya Radio Monika Surya Barito Timur. Temukan channel itu untuk berdiskusi bersama radio kesayangan Anda. Mari kita bangun Barito Timur dengan kebersamaan, dengan pemikiran, dengan idealisme, bersama radio kesayangan Anda, radionya orang Barito Timur. Bung Jos Bima Sena, pembawa acara Talk Show pada malam hari ini, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Partisipasi Anda saya tunggu di 0853 48 33 7793, baik itu SMS maupun telepon Anda, dan juga WhatsApp-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bima Sena hadir di malam hari ini acara Talk Show, acara kesayangan Anda untuk Radio Monika Surya FM yang didengarkan di Kabupaten Barito Timur dan sekitarnya, di wilayah sampai pedalaman. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda. Salam kompak persahabatan bersama Bung Jos Bima Sena, pembawa acara pada malam hari ini. Dan seperti biasa di acara Bung Jos Bima Sena Talk Show pada malam hari ini akan saya hadirkan narasumber yang sudah ada di studio di ujung telepon. Dan untuk pendengar nanti ada kesempatan untuk Anda ada waktu ketika nanti saya persilahkan Anda tuh bisa gabung, silahkan SMS ataupun WA, ataupun Anda bisa telepon langsung. Ada 3 narasumber yang hadir di studio, dan untuk malam hari ini saya sampaikan untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada, yaitu untuk tema pada malam hari ini adalah mencermati cermin politik di Barito Timur, ya, mencermati cermin politik di Barito Timur, karena kita hidup di Barito Timur. Kita akan mencermati apakah yang terjadi, masalahnya pemerintahan apakah yang terjadi di Barito Timur, atau Anda nanti akan saya suguhkan di Barito Timur ini apakah demokrasi, apakah oligarki, ataupun apakah dinasti, ya. Ada beberapa pilihan. Jadi nanti Anda silahkan tebak sendiri, maksud saya untuk mencermati cermin politik di Barito Timur, apakah demokrasi, apakah oligarki, ataupun dinasti. Di ujung telepon ada Bung Yandi. Halo, selamat malam Bung Yandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Silakan siapa Bung? Silakan siapa Bung untuk mendengar semuanya, silakan. Para pemirsa Radio Monika dimanapun berada, rekan-rekan narsum dan Bung Jos sekalian, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Mbak Juwita, selamat malam Mbak Juwita. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Dan selamat malam rekan-rekan narasumber, dan selamat malam para pendengar radio setia di mana aja berada. Oke, salam baik. sehat. Oke, baik, terima salam sehat.
Pak Cilik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Cilik. Apa kabar dan bisa apa untuk mendengar kita, silakan. Waalaikumsalam, selamat malam Bung Jos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para narsum kita dan juga selamat malam untuk pendengar setia Radio Monika Surya Barito FM dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Salam sehat dan salam persahabatan. Bersama radio kesayangan Anda Monika Surya FM, tentunya Bung Jos selalu berharap mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita akan hadir dalam acara talkshow ini dengan sehat dan selamat semuanya. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara talk show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat talk show, berkunjung bersama sahabat talk show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, kembali ke studio dan selamat malam untuk rekan semuanya dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya akan sampaikan untuk temanya, yaitu mencermati cermin politik di Barito Timur. Apakah demokrasi, apakah oligarki, ataupun apakah dinasti. Oke. Ini untuk temanya sangat luar biasa dan ngeri-ngeri sedap. Tadi ada narasumber yang sudah kita hubungi, kebetulan ada kesibukan semua, jadi untuk malam hari ini Bung Yandi ada kesempatan pertama untuk Anda. Waktunya secukupnya dan silakan dibedah terkait dengan apa tema kita malam hari ini, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Oke, baik, selamat malam. Tema yang sangat mengejutkan saya pikir ini. Iya. Demokrasi, oligarki, dan dinasti, ya. Oke, kita urailah satu persatu dulu ya. Oke. Apa yang dinamakan dengan demokrasi, biar semua kita mengerti gitu kan. Sama-sama belajar. Kalau secara umum, demokrasi itu diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu pengertian secara umum. Nah, sekarang kita bagaimana yang secara khususnya? Ada enggak? Oh iya, kalau kita bicara negara Indonesia, demokrasinya adalah demokrasi Pancasila namanya. Apa yang dinamakan demokrasi Pancasila di Indonesia ini kan gitu kan? Yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, berlandaskan Pancasila. Adakah aturan secara spesifik mengatur tentang demokrasi Pancasila? Ada, kan begitu. Demokrasi Pancasila adalah yang paling simpel saja. Coba lihat sila keempat Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan yang berketuhanan Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengutip tulisan dari Bapak Nugroho Noto Susanto. Bukan Undang-Undang Dasar 45 tuh. Ya. Jadi ini sangat terlihat jelas secara spesifik bagaimana demokrasi Pancasila simple. Lihat sila keempat. Saya ulangi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan
yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ungkapan ini ada dalam tulisan Nugroho Noto Susanto, mantan Menteri Pendidikan. Jadi pada prinsipnya, antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi negara-negara lainnya di dunia itu mirip-mirip sebenarnya secara universal, gitu kan? Namun kita memiliki ciri-ciri demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lain tentunya. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri demokrasi Pancasila itu? Karena Pancasila selain mengambil dari sistem-sistem dunia seperti sistem liberal kapitalis, komunis, sosialis, juga menggali dari dasar adat istiadat budaya negara Indonesia itu sendiri. Dari 9 orang yang memiliki pemikiran dan ide dikumpulkanlah, waktu itu tim 9 namanya. Ya. Jadilah rumusan Pancasila. Panitia 9 Bang Yandri. Panitia 9 namanya, begitu kan? Kalau kita kembali ke sejarah. Jadi kalau kita melihat pengertian dari sebuah demokrasi itu, maka bisa kita simpulkan begini saja lah. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak. Demokrasi bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab. Demokrasi bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi. Demokrasi ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran, welfare state istilahnya. Dan sebesar-besar kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Buka Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuan demokrasi sebenarnya. Akhirnya dirumuskanlah demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk membangun kemakmuran, sebesar-besarnya kemakmuran itu untuk rakyat Indonesia. Sekali lagi, untuk rakyat Indonesia. Bukan untuk orang perorangan dan sekelompok orang. Untuk seluruh rakyat. Ya, tadi temanya bukan hanya ternyata demokrasi. Ternyata si Bung Jos menawarkan pula tema apa oligarki. Nah, mari kita urai sedikit, ya kan? Oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan di mana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok orang. Sekelompok orang inilah, anggap saja ini golongan kecil, yang mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Jadi, mereka itu hanya segolongan kecil, tapi mampu mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka. Mampu mengendalikan dunia lah. Ya, ini kita bicara dalam skop kecil saja lah, demokrasi kecil-kecilan lah ya. Jadi istilahnya ini hanya kekuasaan segelintir orang sebenarnya. Dan ini menurut banyak orang merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Karena apa? Biasanya ya mereka kaum orang kaya saja yang ada di situ, di segelintir situ. Jadi penekanan dari oligarki itu dia tidak peduli dengan kebutuhan masyarakat luas. Dia sama sekali tidak peduli itu. Dia tidak akan perhatikan. Apa ciri-ciri? Apa ciri-ciri orang yang memang memiliki tipe kepemimpinan oligarki? Apa ciri-cirinya? 1. Sistem politik dikuasai oleh segelintir aktor yang memerintah dan mengontrol konsentrasi massa.
yang tujuannya meningkatkan kekayaan pribadi serta status sosial. Jadi begini, Mas. Jadi supaya lebih jelas, karena bahasanya kadang-kadang bahasa demokrasi ini agak membingungkan. Bila kita melihat dalam suatu wilayah di mana kondisi atau sistem politik dikuasai oleh segelintir aktor yang memerintah dan mengontrol, ya kan? Dan dia mampu juga mengontrol sumber daya finansial untuk mempertahankan, meningkatkan kekayaan pribadi serta status sosial. Itu contohnya begini. Ada beberapa kekuasaan dalam sebuah demokrasi itu. Ada yang namanya pembagian kekuasaan, ada pemisahan kekuasaan. Begitu ya Pak Cilik ya? Iya. Nah, istilah ini sering kita sebut dengan trias politikal. Gitu kan? Tapi ketika pemimpin ini mampu mengontrol orang-orang yang ada di luar kekuasaannya, sebenarnya sudah dipisahkan atau sudah dibagi, ya kan? Kemudian dia mampu mengakomodir, serta mampu dia dalam pengertian mengontrol secara finansial selain kekuasaan adalah sumber daya alamnya, ya kan? Nah, itu namanya adalah salah satu ciri di mana pemimpin itu memiliki tipe oligarki. Ciri-ciri lainnya apa? Tatanan kekuasaan memusat, saya bilang tersentral. Tersentral. Jadi segala urusan, walaupun sudah diatur sedemikian rupa, oleh aturan-aturan main, oleh undang-undang, oleh peraturan perundangan. Orang yang memiliki tipe kepemimpinan oligarki ini sangat lemah terhadap tatanan demokrasi. Dia tidak menggunakan itu. Dia akan berusaha untuk bagaimana sedapat mungkin menarik urusan itu ke tangannya sebagai sentralisasinya. Jadi semua urusan yang seharusnya bisa tidak ribet, ya kan? Semua urusan yang bisa sebenarnya bisa berbagi, itu tidak mungkin dilakukan dalam tipe pemimpin kekuasaan yang memiliki tipe oligarki. Percaya kata-kata saya. Dan dia akan semakin dominan ketika dia akan semakin dominan menjadi aktor dalam politik mempertahankan dan memperbesar kekayaannya. Itu adalah salah satu ciri dari kepemimpinan yang memiliki sifat dan tipe oligarki. Artinya orang-orang pembantunya tidak dipercayai lah untuk mengerjakan satu pekerjaan kan gitu. Betul, jadi dia akan memusatkan kekuasaan di tangan dia. Dia sangat lemah komitmennya terhadap aturan demokrasi. Dia tidak akan pakai ini. Tapi proses demokrasi ini akan dia lewati. Tapi orang-orang itu hanya sebagai bayangan saja, hanya sebagai pembantu untuk memuluskan usahanya. Sebagai lambang saja kan? Sebagai lambang saja, sebagai simbol saja. Tapi semua terpusat kekuasaan itu di tangannya. Itu adalah tipe dari kepemimpinan oligarki. Nah, dari tipe oligarki ini biasanya melahirkan politik dinasti namanya. Apa itu politik dinasti? Sebenarnya politik dinasti ini adalah kerajaan. Dia bersifat monarki. Politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan sebenarnya. Tapi dalam proses dalam sebuah negara demokrasi terpimpin
demokrasi modern, demokrasi liberal, justru banyak pihak yang setelah berkuasa memanfaatkan untuk menanamkan kekuasaannya, mengamankan kekuasaannya melalui politik dinasti. Iya. Karena dia sepertinya akan mewariskan kekuasaan tersebut sebenarnya kalau dalam monarki kepada keturunannya, ya kan? Tapi kalau dalam politik dinasti sekarang lebih cenderung pada anggap saja inilah kekerabatan, gitu kan? Ada kelompoknya kan? Ada kelompoknya gitu, kekerabatan. Misal setelah dia mau berakhir kekuasaannya, dia akan menunjuk istrinya, dia akan menunjuk saudaranya, atau dia akan menunjuk anaknya. Ini cenderung terjadi untuk mengamankan bisnisnya yang sebelum karena di oligarki itu dia lebih cenderung ke kepentingan pribadi sehingga menumpuk kekayaan, ya kan? Nah, dia akan mengamankan itu. Nah, makanya oligarki akan melahirkan politik dinasti. Rumusnya begitu, itu memang sudah rumus itu. Apa saja hal-hal yang memunculkan politik dinasti itu? Karena adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan, termasuk mengamankan bisnisnya yang sudah berjalan sebelumnya. Iya. Iya kan? Lahirlah politik dinasti. Sehingga si istri disuruh bukan disuruh ya, si istri akhirnya juga memiliki peran berkuasa gitu kan. Nanti kalau anaknya besar juga, anaknya juga akan ikut berperan mengambil kekuasaan. Nah, kalau dalam prakteknya misalnya banyak di daerah-daerah negara kita ini kan simpel saja nih ya kan. Contoh waktu itu orang menyebutnya dengan kekuasaan Ratu Atut. Kalau masih ingat. Ratu Atut itu dari saudaranya, suaminya, sampai ke anaknya, semua hampir mendapat porsi kekuasaan. Selain Ratu Atut siapa di negara ini, Bung Yandi? Banyak. Kalau menurut pengawas otonomi daerah di Indonesia ini banyak sekali daerah-daerah yang sebenarnya diwaspadai menjalankan politik dinasti. Jadi ini kita bicara tidak tabu loh ya. Karena ini dalam prakteknya sangat nampak sekali. Sangat nampak sekali politik dinasti ini. Politik dinasti ini nampak sekali. Jadi Anda mereka bisa begini saja. Ada daerah di mana SOPD itu, coba lihat ya. Di mana SOPD itu saya kan tidak tahu, ya kan? Jadi mending dinilai masing-masing. Dalam SOPD itu misalnya keluarganya melulu. Ya kan? Iya. Nah, SOPD yang penting apa saja yang keluarganya melulu? SOPD yang strategis, terutama yang bisa mengamankan aset. Iya. Yang mengamankan aset itu adalah misalnya dalam hal permodalan, gitu kan? Dalam hal misalnya perizinan, gitu kan? Yeah. Dalam hal misalnya pengembangan usaha. Itu biasanya nanti akan ditaruhnya semua keluarganya di situ. Karena apa? Akan mempermudah bisnisnya untuk pertama, ya tentu dalam kaitannya dengan perizinan misalnya. Dalam kaitannya dengan pengembangan permodalan. Ya kan? Investasi misalnya dari luar masuk, dia tahu duluan. Bisa menyambang di muka, kata orang. Iya kan? Iya. Nah, itu biasanya akan terjadi seperti itu. Tapi saya tidak menuduh siapapun. Ini bisa terjadi di mana saja. Gitu kan? Makanya kenapa saat ini perizinan itu misalnya diatur secara online. Diatur secara langsung. Gitu kan? Ya, tapi tetap saja dalam praktek bisa saja
di sebagian daerah di Indonesia ini OPD-OPD yang strategis itu akan diisi oleh keluarga-keluarganya. Itulah cermin politik dinasti. Itulah cermin politik dinasti. Kita tarik lagi kita sebagai apa namanya ya, negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila sebenarnya kita ini begini loh, sebagai negara yang memiliki cermin politik demokrasi Pancasila harus berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Itu intinya. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Baik itu penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah. Gitu kan? Pertanyaan selanjutnya dari saya, gitu kan? Dan bisa dijawab masing-masing. Apakah penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, terutama era otonomi daerah? Ya. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku? Kalau misalkan penyelenggaraannya berjalan sesuai dengan konstitusi berlaku, misalnya saja, ya kan? Ya, nggak usah jauh-jauh kita, gitu kan. Misal, ini kan, kita kan memberikan contoh. Ya. Kita buka misalnya undang-undang tentang ASN, gitu kan. Tahun 2014 nomor berapa itu ya? Saya lupa ya. Saya lupa nomornya. ASN itu nomor berapa ya 2014 ya? Kalau tidak salah itu nomor 5 ya, Pak Cilik ya? Nomor 5. Nomor 5 kalau tidak salah ya, nomor 5 tahun. Misal, ini contoh, ya kan? Kan di sana diatur, gitu kan? Bagaimana Presiden memberikan kewenangan kepada atau bahasanya sih mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat, ya kan, kepada menteri-menterinya, pimpinan lembaga tingginya, sekretaris jenderalnya, gubernur bila di provinsi, bupati bila di kabupaten, wali kota bila di kota. Kewenangan itu didelegasikan gitu kan. Tapi kewenangan yang didelegasikan itu berdasarkan aturan dari perundang-undangan yang sudah diatur. Contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jangan keluar Itu dari sebagai undang-undang ini, gitu loh. sebagai Ya kan? rambu-rambunya, Bung Yandi. Itu sebagai rambu. Apa yang diatur, gitu kan? Oh, ternyata diatur bagaimana penyusunan penetapan kebutuhan PNS itu, ya kan? Bagaimana pangkat dan jabatannya, bagaimana pengembangan karirnya, bagaimana pola karirnya, bagaimana promosinya, diatur semuanya. Bagaimana mutasinya, bagaimana penilaian kinerja, itu semua diatur gitu kan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, pertanyaannya siapa bilang hak prerogatif? Telinga saya sudah dengar sering ini, iya kan? Jadi istilah lainnya lebih kepada menetapkan saja apa yang sudah diusulkan, sudah diseleksi, sudah dipromosikan, sudah dikaji oleh tim. Tim apa? Tim Baperjakat namanya, ya kan? Apa yang sudah ditentukan dan digariskan karena dia sudah lulus assessment misalnya, ya kan? Semua itu diatur dan nama-nama ini diusulkanlah kepada orang yang didelegasikan kewenangannya tadi. Ini loh Pak, nama-namanya ini sudah sesuai daftar urut kepangkatan, sesuai dengan pengembangan karir, sesuai dengan pangkat dan jabatan, sesuai dengan penilaian kinerja.
Betul nggak Pak Cilik? Iya. Iya. Nah, apabila itu sudah sesuai, oh ya kalau gitu ditetapkanlah dia sebagai pejabat yang misalnya karirnya dipromosikan, dimutasi gitu kan, dikembangkan Dan siap dilantik. dan siap dilantik. Apabila di luar undang-undang ini prosedurnya berarti pemimpin itu adalah oligarki. Pemimpin itu adalah otoriter. Bukankah demikian Pak Cilik? Iya, makanya timbul asumsi masyarakat Iya. seolah-olah prerogatif tadi kan gitu. Oh, enggak ada. Ya, nggak ada. Prerogatif. Itu aturannya Bung Yandi. Itu aturannya kan. Yang itu kan aturannya, cuma masyarakat ini kan menilai seperti itu karena ya istilahnya kan diputuskan Jika- satu orang saja kan gitu. Jika misalnya diputuskan oleh dia sendiri, maka itulah tipe kepemimpinan oligarki. Maka itulah tipe kepemimpinan otoriter. Kalau tipe kepemimpinan demokrasi, dia akan memperhatikan proses sesuai aturan main perundang-undangan. Misal diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, gitu kan? Ada prosesnya. Apabila di sini tidak diatur, biasanya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, diatur lebih lanjut lagi dengan peraturan presiden, sampai kepada peraturan menteri. Semua ada aturannya. Nah, setelah itu disampaikan, kemudian untuk ditetapkan jika sudah sesuai aturan itu. Lagi-lagi setiap yang namanya BKPSDM sendiri seharusnya berkoordinasi dengan masing-masing kepala dinas kalau ingin memutasi, mengembangkan karir, kemudian istilahnya itu menyesuaikan kepangkatan seseorang dengan masing-masing kepala OPD. Ini dijalankan tidak? Saya jamin tidak. Karena apa? Telahan staf yang disampaikan aja tidak digubris oleh Kadis, gitu kan? Kebanyakan kepala daerah kan begitu, iya kan? Nah, apakah kembali kepada tema ya? Apakah demokrasi yang ada di manapun, saya pikir, ya kan? Di dalam dunia ini kan? Anggap di dalam negara Indonesia inilah, di daerah-daerah dimanapun, gitu kan, mencerminkan pola demokrasi Pancasila, ataukah mencerminkan oligarki? Dan kalau oligarki jelas melahirkan dinasti tadi ya. Saya pikir apakah mencerminkan demokrasi Pancasila atau mencerminkan oligarki dan dinasti? Masyarakat silahkan menilai. Kalau sekali lagi saya bilang, apabila mencerminkan demokrasi Pancasila, semua prosedur peraturan perundang-undangan sesuai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, peraturan pemerintahnya, peraturan presidennya, sampai peraturan menterinya akan dilalui dengan benar proses itu. Tapi apabila dilampaui, ya kan, saya bilang kembali kepada ciri-cirinya tadi. Apabila terpusat pada keputusan satu orang saja, gitu kan, kemudian tersentralisasi, ya sudah, itu berarti tipe kepemimpinan oligarki dan dinasti. Itu simpel sekali kok kita bicara. Ini teorinya, ini ciri-cirinya, ini rumusnya. Silakan, siapa yang bisa jawab ini? Kalau misalnya ada yang mau menyanggah, silakan. Orang ini kita bicara tentang demokrasi kok, ya kan? Iya. Apa yang kalian rasakan misalkan, ya kan? Silakan. Ini ada demokrasi Pancasila, ada oligarki dan dinasti. Oligarki dan dinasti itu jadi satu aja, Bung Jos, karena dia akhirnya menjadi satu kesatuan karena oligarki itu akan melahirkan dinasti gitu. Demikian, putar dulu. Oke, baik, masih bersama Bung Jos di acara Talkshow malam hari ini dan kita break sejenak.
Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, masih bersama Bung Jos di Talk Show malam hari ini, dan selamat malam. Punya ini sudah kesempatan yang pertama kali. Dan saat ini Pak Cilik, silakan Pak Cilik, ada waktu untuk Anda Pak Cilik terkait dengan tema kita malam hari ini. Silakan. Terima kasih Bung Jos. Selamat malam pemirsa Monika Radio Barito FM, dimanapun Anda bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Tadi sudah kita mendengar dari narasumber kita yang pertama, itu Bung Yandi, menjelaskan dan menguraikan tentang arti demokrasi, oligarki dan dinasti. Itu sudah panjang lebar diuraikan oleh Bung Yandi. Saya kira definisinya sudah dapat kita semua, kan begitu. Sehingga kita harapkan apabila masyarakat menemukan hal-hal seperti apa yang disampaikan oleh Bung Yandi tadi, itulah tipe-tipe pemerintahan yang ada, kan gitu, di negara kita Republik Indonesia ini. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu tinggal masyarakat saja yang bisa memberikan penilaian. Yang mana yang disampaikan Bung Yandi tadi, tipe demokrasi, kemudian tipe apa tadi? Oligarki dan dinasti. Ya, Nah, jadi Pak Cilik, ya kan? Ya. Itu kan baru misalnya dalam tatanan masalah persoalan mutasi, promosi, dan pengangkatan pejabat ya. Ya. Yang lebih parah sebenarnya itu adalah bagaimana dia mengumpulkan kekayaan, berusaha potensi finansialnya dengan cara-cara yang untuk kepentingan pribadi. Artinya yang diuraikan Bung Yandi itu tentang sistem pemerintahannya, kan itu. Sistem pemerintahan, cuman ke arah bisnis ini lebih ngeri lagi sebenarnya. Iya, artinya ke arah misalnya para pembantu daripada pimpinan tersebut, kan. Iya, betul. Sedangkan kalau yang secara luas lagi kan kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik menyangkut masalah orang-orang yang memiliki tipe kepemimpinan oligarki, dia tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Tidak itu peduli orang dengan orang lain, kan. tipe kepemimpinan oligarki ya. Ya, artinya tidak peduli terhadap orang lain. Yang penting dia tidak peduli. Betul. Yang penting dia bisa hidup, kan gitu. Iya, dia yang penting bisa mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadinya. Itu artinya tipe kepemimpinan oligarki. Tipe kepemimpinan oligarki ini kalau untuk masyarakat dia tutup mata tutup telinga terhadap teriakan masyarakatnya, kan gitu. Betul sekali. Jadi itu sistem untuk masyarakat luas, kan gitu. Kemudian apapun bentuk usaha bisnis akan terkonsentrasi, tersentralisasi, terpusat keputusannya di tangan dia. Iya, atau untuk terpusat pada bisnis keluarga, kan begitu.
akhirnya memang melahirkan politik dinasti di mana bisnis keluarga akan lebih dominan. Gitu. Daripada bisnis masyarakat lain kan gitu. Oh, dia tidak peduli itu. Ya. Orang yang memiliki tipe dan karakter oligarki dia tidak peduli itu. Jadi tidak peduli terhadap yang misalnya ekonomi kerakyatan dan sebagainya, tidak peduli kan? Oh, itu hanya semboyan. Kalau misalkan dia simbolkan ekonomi kerakyatan untuk rakyat, sementara yang namanya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Iya. Jadi oleh sebab itu saya kira masyarakat bisa menilai. Ya kita berbicara secara teori. Kalau persoalan apakah ada pemimpin yang seperti itu? Silakan masyarakat monggo menilai. Iya. Artinya tadi yang sudah disampaikan oleh narsum kita Bung Yandi itu mengenai uraian tentang apa yang dikatakan demokrasi, apa yang dikatakan oligarki dan juga apa yang dikatakan dengan dinasti. Jadi sudah panjang lebar diuraikan Bung Yandi. Kalau saya menguraikan lagi berarti berulang lagi kan sia-sia didengar masyarakat. Iya, betul. Saya tinggal menekankan saja pada masyarakat, apabila ada menemukan seorang pemimpin seperti itu, itulah tipenya kan begitu. Jadi kalau untuk misalnya kepegawaian para pembantunya sudah jelas tadi. Untuk ekonomi kemasyarakatan sudah jelas. Oh, jadi, dia tidak akan peduli itu. Dia tidak akan peduli. Tipe-tipe oligarki tidak akan peduli. Iya. Artinya yang penting jadinya aku tahu elong kan. Elah no head. Iya. Nah, jadi inilah. Jadi inilah yang. Jadi jangan salah Bung Jos, Bapak Cilik itu benar. Dia tetap akan ikuti proses itu seakan-akan proses itu sudah dijalani, tapi seakan-akan. Tapi komitmennya terhadap demokrasi lemah. Ya. Artinya itu hanya sebagai proses lambang. Itu hanya sebagai simbol saja. Sebagai simbol-simbol untuk mengelabui kita semua kan begitu. Iya, gitu. Ini kata Bung Paul ini musang berbulu ayam kan gitu. Nah, ini yang pas. Kalau kata-kata Bung Paul itu yang kita tunggu sebenarnya. Iya. Artinya musang berbulu ayam kan ini. Nah, jadi topengnya kan untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Tapi pada prakteknya jauh dari kesejahteraan masyarakat kan begitu. Betul sekali. Nah, jadi ini adalah tipe pemerintahan yang oligarki tadi kan. Betul, dan oligarki akan melahirkan politik dinasti itu pasti. Iya, politik itu sudah jelas sudah kan? Jelas sudah. Iya. Iya kan, dia akan melebarkan kekuasaan dengan misalnya memberdayakan istrinya. Dia akan memberdayakan nanti saudaranya, bahkan anak-anaknya, bahkan keponakan-keponakannya. Ya, artinya tujuannya adalah untuk mengamankan segala apa yang sudah misalnya dilaksanakan pada waktu yang lewat kan gitu. Iya, kalau tipe kepemimpinan oligarki, jangan bicara jasa sama dia, gitu kan? Anda sudah berjasa sama dia itu nggak kepake. Iya, tidak ada jasa. Tidak ada. Artinya itu adalah tipe kepemimpinan dari oligarki. Artinya kita ini sudah selesai katanya kan misalnya. Iya, nggak ada cerita itu, gitu kan? Nggak ada cerita itu. Makanya jika bicara kesejahteraan masyarakat itu adalah sebuah topeng. Kalau kita misalkan ada pemimpin yang seperti itu di daerah Indonesia ini kan luas ini, ya kan? Banyak masyarakat Indonesia silakan menilai. Kalau dari pusat sudah diatur sedemikian rupa peraturan perundang-undangannya, kan sejak dilakukannya bentuk kemitraan antara eksekutif dan DPRD ini terjadi sedikit kerenggangan antara DPRD dengan eksekutif. Kenapa? Gitu kan? Karena memang kalau dulu saya bilang di talkshow sebelumnya waktu masih pertanggungjawaban diterima atau ditolak gitu kan, yang berbentuk LPJ gitu kan, bukan LKPJ gitu kan, power dari DPRD itu
begitu tingginya sehingga terjadi bargaining. Makanya pusing banyak kepala daerah. Dicarilah formula, saya bilang rumusnya agar ini terjadi kemitraan. Nah, tapi sebaliknya pas terjadi kemitraan ya banyak juga yang mereka seenaknya jadinya. Akhirnya suara-suara DPRD dianggap angin lalu. Oh ya, aku rajanya aja. Nah, itu bukti dari bahwa dia memiliki tipe kepemimpinan dari oligarki. Karena oligarki ini tidak lain adalah dari bentuk lain dari otoriter. Ya. Artinya oleh aku rajanya aja. Siapa rajanya? Bukan gitu ke aku aja. Nah, kan begitu, ya kan? Iya. Jadi hal-hal yang begitulah yang sebenarnya diwaspadai, dicermati. Maka bila ada orang yang suatu daerah memiliki tipe kepemimpinan oligarki yang dalam kurung otoriter, saya pikir daerah itu akan lambat mengalami kemajuan, bahkan akan stagnan. Bahkan bahkan masyarakat cenderung kesejahteraannya menurun bukan meningkat. Ya. Kalau stagnan masih mending karena menetapkan. Ya. Kalau ini mundur. Jadi saya ini bicara secara teori dan rumus gitu kan. Teori demokrasi begini, teori oligarki begini, teori dari politik dinasti begini, ya kan? Ya. Kalau misalnya ada yang membuat satu kesimpulan, simpulkan sendiri-sendiri. Artinya masyarakat yang mana yang disimpulkan mereka terserah kan gitu. Iya. Terserah aja gitu loh ya kan. Kita ini sama-sama belajar karena memang harus tahu kita gitu kan. Karena apa? Apabila kita memang memiliki tipe kepemimpinan oligarki dan cenderung kepada politik dinasti, maka siallah kita kan begitu. Ini bukan sial, kita sial bersama jadinya ini. Akhirnya jar bahasa menyentuh rume kita kan. Rume kita gitu kan. Lanjut Mas Jelik. Iya. Artinya inilah yang kita harapkan pada masyarakat kita untuk memilih pemimpin ke depan. Itu masyarakat seluruh Indonesia, masyarakat dimanapun berada gitu kan. Di daerah-daerah di Indonesia dimanapun berada, ayo mari kita. Kan, artinya ke depan supaya lebih cerdas lah memilih pemimpin ini kan. Betul. Jangan hanya dengan suka mengumbar janji-janji kan gitu. Di mana janji-janji itu di mana janji-janji tersebut susah untuk diwujudkan gitu. Kalau pemimpin yang seperti ini kan seperti pemimpin oligarki ini. Tapi kalau dia memang pemimpin demokrasi, saya kira mudah saja dia untuk melaksanakan janji-janjinya itu, Bung Yandi. Iya, dia akan berunding dengan masyarakatnya. Ya. Dia akan berkoordinasi dengan para punggawanya. Dia akan lebih lebih cenderung berkomunikasi lah. Ya. Dia akan menciptakan satu komunikasi yang baik karena bagaimanapun ini adalah trias politika begitu kan. Trias politika itu anggaplah ini adalah pembagian kekuasaan dalam pengertian bagaimana sih untuk kemajuan suatu daerah sehingga itu dibicarakan bersama. Itu kan memang demokrasi Pancasila. Iya. Jadi terjadilah keharmonisan di dalam pemerintahan kan gitu. Terjadilah kemitraan yang menjadi tujuan dibentuknya antara eksekutif dan DPRD. Gitu ceritanya. Jadi jangan terbentuk kemitraan yang salah ya. Iya. Kemitraan yang salah ya, kemitraan yang menyimpang. Kemitraan yang menyimpang itu apa? Terjadi bargaining. Bargaining apa? Bargaining negatif. Ya, oleh sebab itu Bung Yandi melalui pansus kemarin kan sudah kita banyak memberikan masukan-masukan kan untuk perbaikan ke depan kan begitu. Tapi kan kita bicara teori nih, jadi kita tidak menyebut daerah mana ini ya kan? Nah, artinya itu kan pansus itu kan sudah bisa istilahnya menerawang kan gitu. Nah artinya kalau memang ini terjadi misalnya di suatu daerah tertentu, silakan masyarakat menilai kan begitu. Silakan masyarakat menilai. Artinya kita mengungkapkannya secara umum. Ini loh teorinya. Ya. Nah Anda dapat pemimpin yang bagaimana gitu kan? Kan begitu. Kawan-kawan dapat pemimpin tipe yang bagaimana? Tipe yang demokrasi Pancasila kah pemimpinnya dengan jiwa kepemimpinannya, atau tipe oligarki kah yang cenderung ke
menggunakan politik dinasti kan begitu. Nah, kalau dapat yang 2 terakhir, nah sialah kita kan begitu. Ya. Ya, yang jelas DPR sudah menjalankan fungsinya melalui pansus kan begitu. Gitu. Membuat kemitraan kan gitu. Memberikan masukan-masukan yang baik agar masyarakat terayumi. Paling tidak visi misi bisa tercapai kan begitu. Ya, Bisa kalau untuk di Barito Timur saya tidak bisa banyak komen ya Pak Cilik. Silakan masyarakat Barito Timur yang menilai. Iya. Sama, saya bicara tadi adalah secara umum dan teorinya. Ya. Bahkan ini bisa saja terjadi bukan hanya di daerah-daerah yang bisa jadi ini juga terjadi di Jawa karena yang sering terbuka itu kan berita-berita itu kan yang justru ada di Jawa, di Sulawesi gitu kan, di Kalimantan juga ada beberapa daerah yang kira-kira cenderung kepada menggunakan politik oligarki yang melahirkan dinasti ini. Artinya Bung Yandi saya menceritakan bahwa DPR sudah menjalankan tugas dan fungsinya Bung Yandi. Iya. Oh iya. Nah, artinya DPR sudah menjalin kemitraan melalui menjalankan tugas dan fungsinya kan gitu. Ya. Untuk Barito Timur ya Pak ya. Betul sekali. Ini marilah kita pembelajaran bersama kan begitu. Iya. Oke, ada SMS bisa saya baca Pak Cilik? Iya. Ayo oke, sebentar ya, ditahan dulu. Untuk rekan-rekan, Anda masih bersama kami di Radio Sanyanda Mendika Surya FM. Untuk rekan-rekan yang mau gabung, nanti silakan telepon langsung di 0813 4911 7711. Yang mau gabung silakan ya di 0813 4911 7711 terkait dengan tema kita malam hari ini, Barito Timur. Ini menganut apa? Mencermati cermin politik di Baritim. Apakah demokrasi, apakah oligarki, ataupun apakah dinasti? Tetap bersama Bung Jos Bima Sena. Hadir bersama saya Bung Jos Bima Sena dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon, dan saya berharap kritikan, saran dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, masih bersama Bung Jos Bima Sena di Talk Show pada malam hari ini. Dan ada SMS yang masuk dari 9091 Abah Tan di Paku. Sebenarnya saya setuju adanya pelantikan pejabat yang ada di Barito Timur kemarin, Bung. Karena saya juga mendengarkan acara talk show-nya Bung Jos. Tetapi yang saya tidak setuju adalah apabila di salah satu kantor adalah kroni semuanya demi memuluskan satu program kejahatan yang otomatis. Oke, baik dari Abatan. Kemudian dari 1421 dari Utuh Kajal di Ampah. Kantor perizinan di Barito Timur sepertinya juga bukan demokrasi yang sebenarnya, Bung, yang dianut. Kenapa? Karena saya lihat di kantor tersebut dari kepala sampai stafnya adalah kroni. Oke. Terima kasih untuk 1421. Kemudian dari 1022 sepertinya pertasop atau jual BBM di seluruh kecamatan ini adalah hasil dari oligarki. Oke, baik, terima kasih. Pak Cilik di sikapi terkait pernyataan masyarakat yang sudah SMS tadi. Terima kasih Bung Jos. Artinya tadi Bung Yandi sudah menyampaikan definisi daripada demokrasi, autokrasi dan dinasti tadi. Jadi tinggal masyarakat yang menilai, silakan saja, kan saya kira gitu. Iya. Oke.
Oke, baik Pak Cilik, terima kasih banyak. Bu Juwita, ada waktu untuk Anda Bu Juwita, silakan Pak. Ya, terima kasih berkesempatan. Salam hormat buat Narsum dan para pendengar radio setia dimanapun berada. Kalau saya lihat tadi tema mencermati demokrasi di Barito Timur. Jadi kalau secara umum tadi diuraikan definisi apa itu demokrasi, apa itu oligarki dan apa itu dinasti. Jadi begini, karena di tema itu ada sebutannya tadi Barito Timur, jadi bukan hanya secara umum saya Indonesia, tapi saya lebih ke Barito Timur aja. Jadi yang perlu dipahami saat ini, dari sekian ribu jiwa di Barito Timur ini, masyarakat mungkin belum separuh paham tentang definisi-definisi yang diuraikan oleh narsum-narsum yang terdahulu. Jadi kita perlu menyampaikan ini karena apa? Ketika masyarakat bisa membedakan yang mana menggunakan demokrasi Pancasila, yang mana menggunakan oligarki, dan yang mana digunakan dinasti. Jadi masyarakat itu lebih jeli, nanti lebih paham. Yang di Barito Timur ini sebenarnya demokrasi yang mana yang dipakai. Jadi begitu. Jadi kalau masyarakat masih belum paham definisi-definisi ini, mereka mungkin belum bisa berkomentar gitu loh. Belum bisa menyampaikan kalau memang belum paham. Jadi harapan saya sebenarnya masyarakat lebih banyak tahu tentang definisi-definisi yang seperti ini, yang menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat, yang menyangkut dengan kemajuan di wilayah Barito Timur. Jadi mereka bisa melihat benar yang disampaikan oleh Ketua Pansus tadi atau Pak Cilik tadi. Jadi biarlah masyarakat itu menilai lebih dulu. Biarlah mereka tahu. Jangan memilih pemimpin-pemimpin yang ada ciri-ciri yang oligarki. Karena apa? Oligarki akan melahirkan dia seperti dinasti. Jadi ada pengelompokan artinya di sana demi menyelamatkan sesuatu yang lebih wow atau lebih apa seperti itu. Jadi harapan saya sebenarnya masyarakat ini dengar semua ini. Jadi mereka lebih melekat dengan bahasa-bahasa ini, jadi bisa menyimpulkan dan bisa berkomentar tentang sistem apa yang digunakan di Barito Timur secara khusus. Nah, dan harapan saya sendiri juga semoga di Barito Timur itu sebenarnya jangan menggunakan yang nomor 2 dan 3 itu oligarki dan sistem dinasti itu, lebih ke demokrasi Pancasila yang berlandaskan undang-undang dan berlandaskan dengan ketuhanan yang Maha Esa yang include di dalam 5 sila Pancasila itu yang harapan kita itu. Nah, kalau memang masyarakat itu ada yang menilai seperti ya itu masyarakat boleh berkomentar. Karena apa? Karena mereka punya penilaian tersendiri terhadap Barito Timur itu sendiri. Jadi kita nggak bisa banyak memberi banyak nilai. Iya, masyarakat boleh menilai. Jadi menilai dan merasakan gitu. Jadi yang menilai dan merasakan. Jadi mungkin itu Bung Josnya kalau kita ini sambil belajar, sambil buka begini, mungkin kita sudah bisa membedakan dan jawaban di dalam hati kita mungkin sudah ada yang seperti apa gitu. Mungkin itu Bung Jos yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Oke, Bu Juwita, terima kasih banyak. Ada yang penelpon masuk. Halo, Monika Surya FM. Selamat malam. Jarang berarti. Iya, luar biasa. Pak Lelo, selamat malam Pak Lelo. Ya, ada Pak Cilik, Bung Yandi, dan ada Bu Juwita. Pak Lelo, silakan disalami dulu untuk pendengar. Selamat malam buat Pak Cilik, selamat malam buat Yandi. Selamat malam buat Pak Lelo. Iya. Ya, selamat malam. Pak Lelo, silakan Pak Lelo terkait dengan tema kita malam hari ini Pak Lelo. Kita sangkutkan, kita kaitkan. Oleh Yandi tadi, yang saya rasakan yang kita hadapi saat ini sudah tidak termasuk di Pancasila, sudah pemimpin yang ada ini masuknya di oligarki ya Pak ya. Sekarang ini tidak ada tercapai kesejahteraan masyarakat itu. Iya. Itu lebih baik terbuka aja ngomongnya. Iya, berarti pendapatnya Pak Lelo sebagai masyarakat. Gimana tadi? Coba diulangi tadi, agak putus-putus. Iya Pak, bisa diulangi Pak. Yang kita hadapi sekarang ini, pemerintah yang ada ini, kita ini menghadapi oligarki, sudah. Iya, oligarki. Oh iya.
menghadapi oligarki. Ya. Cuma itu aja. Padahal di negeri kita ini demokrasi ya Pak ya. Ya, demokrasi Pancasila namanya. Iya, demokrasi Pancasila ya. Nah, Pancasila dipakai itu tentu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat ini pasti itu akan tercapai. Ya, tercapai. Tapi ini enggak sama sekali. Iya. Berarti dia itu yang dipakainya itu oligarki sudah. Iya. Iya. Cuma kesejahteraan sendiri Iya. dan seterusnya. Iya. Iya. Tapi Pak Lelo, Bung, yang ditiru ini hanya menguraikan definisinya aja, Pak Lelo. Iya, ciri-cirinya Pak. Ciri-cirinya aja yang Ciri-cirinya kan diuraikan tadi. tinggal masyarakat yang menilai kan gitu. Iya, masyarakat yang menilai. Iya. Pak. Iya. Oke, Pak Lelo, saya rasa sah-sah saja. Terima kasih masyarakat juga menilai seperti ini. Ya, Pak Lelo, silakan ditahan. Untuk rekan-rekan yang gabung silakan. Saya kasih waktu Anda di 0813 4911 7711 dan nanti akan kita lanjutkan talkshow kita malam hari ini diskusi bersama radio usahanya Anda Monika Surya M. Dan baik, akan saya break sejenak. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, baik, masih bersama Bung Jos dan kembali ke studio. Di ujung telepon ada penelpon yang masuk. Halo, Monika Surya PM. Halo. Halo. Ya, Bung Step. Selamat malam, Bung Step. Ya. Ya, Bung Step. Ya, Bung. Ini terkait dengan tema kita malam hari ini, Bung. Silakan komentarnya untuk pendengar kita, silakan. Oke Bung, saya tidak mau monitor radio ini. Oh gitu, iya. Iya ya. Oh ya, kebetulan ini tadi talk show, Bung, terkait dengan tema kita malam hari ini. Oke, baik, terima kasih kalau gitu, Bung. terima Bung Stefanus. Oke. Ya, ya. Silahkan untuk rekan-rekan yang gabung, saya tunggu Anda di 0813, ada waktu untuk Anda, 0813 4911 7711, dan juga SMS saya tunggu Anda di 0813 4911 7711. Oke, baik, kita lanjutkan. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda, dan saat ini waktu di studio sudah 1 jam 12 menit. Silakan, Yandi. Ya. Jadi yang saya ungkapkan di awal tadi adalah teori dan ciri-ciri tipe-tipe demokrasi, oligarki, dan dinasti. Dinasti. Ya. Jadi istilahnya saya hanya bicara secara umum. Sama saja tadi ada pertanyaan masalah di perizinan. Kayaknya agak konkret ya dia SMS tadi ya. Iya, iya. Di awal tadi saya hanya mencontohkan misalnya ada SOPD yang strategis, dia akan kuasai SOPD tersebut, misalnya di perizinan, di permodalan, begitu kan? Nah, di titik-titik tertentu SOPD yang strategis dia akan kuasai gitu. Jadi bukan menunjuk kepada instansi, tidak, gitu kan? Tapi kalau ada SMS yang mengatakan begitu, ya itu di luar. Itu penilaian masyarakat lah ya. Jadi Itu masyarakat yang menilai dengan dia. itu masyarakat yang menilai gitu kan. Apa yang saya ungkapkan tadi itu adalah misalnya contoh-contoh bidang-bidang strategis yang bisa saja nanti dimasuki oleh mereka untuk mengamankan aset mereka, untuk mengamankan bisnis mereka gitu loh. Iya kan? Nah, itu biasanya yang akan terjadi. Apa saja nanti bidang-bidang yang akan mereka amankan? Biasanya di sumber daya alam, biasanya di infrastruktur gitu kan. Itu akan mereka amankan semua. Jadi mereka tidak akan peduli sama orang lain apabila mereka sudah amankan itu gitu. Itu yang saya contohkan tadi tipe-tipe dari kepemimpinan. Nah,
benar apa yang dikatakan Mbak Juwita. Akhirnya kita harus memberikan contoh secara konkret agar masyarakat dan kita sendiri paham bagaimana tipe kepemimpinan demokrasi, bagaimana tipe kepemimpinan oligarki, bagaimana tipe kepemimpinan dinasti, gitu kan? Itu menurut pendapat para ahli dunia, Bung Yandi. Nah, itu yang saya ungkapkan di awal tadi itu memang dari banyak referensi dan literatur gitu. Iya. Yang bisa kita simpulkan, intisarinya kita ungkapkan, yang saya ungkapkan di awal tadi, gitu kan? Artinya bukan hanya karangan dari para narasumber. Itu buku-bukunya tebal semua, nggak ada yang tipis. Iya. Tebal semua itu. Jadi begini. Jika kita dalam suatu daerah di Indonesia ini, karena kita temanya Bartim ya, cermin politik di Bartim ya, temanya, ya. Bung Jos. Oke, mari kita bicara Bartim kalau begitu. Saya sepakat dengan Bung Juwita. Bagaimana? Cermin politik di Bartim? Apakah mencerminkan demokrasi Pancasila? Apakah mencerminkan oligarki yang melahirkan dinasti? Ya kan? Mari kita bedah. 1. Dari penetapan pejabatnya. Dari lingkup birokrasinya. Dari pengaturan-pengaturan birokrasinya. Karena birokrasi ini yang ujung pelayanan publik nantinya untuk menghantarkan pembangunan ini demi kesejahteraan rakyat di Barito Timur. Pertanyaannya, apakah penempatan para pejabat itu sudah sesuai dengan kemampuannya? Apakah penempatan para pejabat itu sudah sesuai dengan pangkat dan golongannya? Apakah penempatan para pejabat itu sudah sesuai dengan keahliannya? Apakah penempatan para pejabat itu sudah sesuai dengan basicnya? Basic keilmuannya. Kalau dalam tipe kepemimpinan demokrasi, maka pejabat-pejabat itu akan diseleksi oleh namanya pembantunya yang bernama BKPSMD ya. BKPSDM. BK. Ya. Saya selalu salah menyebut dinas ini apa ya. BKPSDM. Gitu kan? Ya. Nah, melalui BKPSDM ini diaturlah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah diatur sedemikian rupa tentang bagaimana promosi itu dilakukan, bagaimana sesuai jabatan itu harusnya dilakukan, penempatannya gitu kan. Itu semua diatur sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 beserta peraturan pelaksanaan di bawahnya. Nah, berdasarkan aturan inilah sebenarnya bila tipe kepemimpinan demokrasi mengacu pada aturan-aturan itu. Jadi, pemimpinnya hanya menetapkan saja sifatnya. Menetapkan saja. Ya, karena apa? Kewenangan itu dimiliki oleh presiden, hanya didelegasikan. Tapi bahasa kasarnya begini. Tapi Anda harus berdasarkan menggunakan wewenang yang saya delegasikan ini. Anda harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya. Begitu loh bahasa kasarnya. Artinya merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku kan gitu. Nah, itu bila kita mengacu pada tipe kepemimpinan demokrasi, maka pemimpin ini akan menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Karena dia apalagi terikat sumpah berdasarkan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Saya bersumpah, saya berjanji memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa dan masyarakat. Itu sumpahnya. Sumpah janjinya. Sumpah janjinya. Nah, apabila pemimpin itu tidak melaksanakan sumpahnya dengan baik, kemudian dia tidak ingkar terhadap janjinya, dan memang menyelenggarakan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, itu adalah tipe kepemimpinan demokrasi Pancasila.
apakah di Barito Timur tercermin demokrasinya seperti ini gitu, seperti demokrasi Pancasila? Saya kembalikan kepada masyarakat untuk menilainya. Saya kembalikan penilaian ini kepada Anda. Apakah memang ini tercermin di sini gitu loh, di Barito Timur ini? Atau sebaliknya kan? Kedua, makanya oligarki. Oligarki itu adalah tipe kepemimpinan yang memang tidak sangat lemah komitmennya terhadap demokrasi. Lemah sekali. Dia tidak akan menggunakan dasar-dasar demokrasi untuk kepemimpinannya. Dia tidak akan menggunakan itu. Oligarki itu di mana sebuah struktur pemerintahan, kekuasaan berpusat hanya pada orang itu dan sekelompok orang aja. Termasuk pemerintahan yang otoriter ya? Iya, karena oligarki memang sudah dalam tanda kutip adalah sama dengan otoriter gitu kan. Prakteknya adalah otoriter. Dia menggunakan tipe ini berarti memiliki tipe ini prakteknya harus otoriter gitu kan. Nah, oligarki inilah yang tipe kepemimpinan oligarki ini akhirnya apa? Dia akan mengendalikan kekuasaan itu. Demokrasi nyata sekali kok, ada alur-alur pemerintahan gitu kan. Alur-alur misalnya urusan gitu kan. Oh, urusan untuk penetapan pejabat ini prosedurnya begini. Dia tidak akan pakai itu. Dia tidak akan gunakan itu. Tapi prosedurnya pura-pura dia lewatin. Tapi keputusan terakhir ada di tangan dia. Itu persoalannya. Itu oligarki ya? Itu oligarki. Yeah. Akhirnya apa? Orang-orang yang ceritanya melaksanakan simbol-simbol demokrasi itu, ya kan, hanya simbol saja. Intinya tetap dia yang tunjuk, intinya tetap dia yang tentukan. Padahal sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 gitu kan, bahwa pejabat ini pangkat ini, golongan ini, maka biasanya menempati, ya misalkan contoh, selama 3D masih banyak dan 3C, masa 3B bisa ngeloncat? Loncat pagar. Loncat pagar kan namanya itu. Iya. Itu namanya tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tapi mereka akan mengatakan demikian, ini sudah sesuai. Ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka akan mengatakan itu. Saya jamin. Nah, itu kita bicara dalam hal misalnya banyak pangkat 4A, yang 3D yang ditunjuk. Gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi jika ini? Yang terjadi adalah penurunan semangat dari misal ya kan, seluruh, bukan hanya 1, 2, 3 orang di OPD itu, tapi ini menjadi cermin dari semua aturan demokrasi. Akhirnya apa? Menurunkan semangat kerja kan? Mereka tidak ada semangat kerja. Yang kelimpungan kan siapa nanti salah sendiri gitu loh, ya kan? Kenapa sistem ini dipakai? Nah, yang ketiga nih. Orang yang memiliki tipe kepemimpinan oligarki cenderung untuk bagaimana berusaha untuk memanfaatkan sumber daya finansial, mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi serta status sosial. Itu tipe kepemimpinan oligarki. Makanya di suatu daerah kadang cenderung ya ada saja daerah-daerah yang kontraktor lokal misalnya tidak digunakan. Padahal kalau kontraktor lokal ini digunakan, daya beli juga masyarakat bisa stabil dan naik gitu kan. Tenaga kerja banyak terserap. Tenaga kerja bisa terserap. Material bisa dibeli dari lokal juga gitu kan. Mereka bisa belanja di pasar lokal dan warung lokal.
Sehingga ekonomi kerakyatan bisa jalan kan? Sehingga ekonomi kerakyatan bisa jalan. Tapi kalau tipe kepemimpinan oligarki, kontraktor lokal ini biasanya tidak jalan. Nah, silakan Anda nilai sendiri. Saya hanya menyebutkan secara teori saja. Misalkan, apa saja finansial selain itu lagi. Ya kan? Dia akan berusaha menarik usaha-usaha yang untung. Untuk kepentingan dia. Ini misal ya. Seharusnya nih ya, diberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk bagaimana berusaha atau kepada menghidupkan perusahaan daerah lah untuk angkutan produksi misalnya. Iya. Produksi apa? Produksi sawit misalnya gitu kan. Iya. Oh ya, masyarakat luas misalnya di tampung Prusda bisa di bawah naungan Prusda bisa berusaha misalnya untuk angkutan sawit. Ya. Tapi kalau orang yang memiliki tipe kepemimpinan oligarki, dia akan kuasai sendiri. Itu akan menjadi bisnisnya. Iya. Ini misal, ya kan? Ini contoh, ibarat. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu kan. Di Barito Timur kan. Ya kan? Iya. Contoh lain, ya kan? Dia tidak akan peduli dengan usaha masyarakat sekalipun daya belinya turun. Ya kan? Dia akan menggunakan apa yang namanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya hanya menguntungkan dia. Misalkan saja, ya kan? Makanya ini kan akhirnya yang bermain aktor kaya. Aktor kaya ini termasuk pengusaha besar. Ya kan? Sudahlah Pak. Saya ini usaha ini bagaimana bisa bertahan? Bisa jalan. Sementara yang lain jangan diperkenankan dulu. Ya. Gitu kan? Jadi politik monopoli ada kan? Jadi ada politik monopoli di situ. Gitu kan? Nah, sekarang Anda nilai sendiri. Saya hanya mengungkapkan teori saja. Inilah tipe kepemimpinan oligarki. Keempat, tipe oligarki ini saya bilang akan melahirkan politik dinasti. Karena dia sudah kuat, dia akan mengamankan bisnisnya. Jadi kalau dinasti yang lain yang masuk kan bisnisnya mungkin akan hancur katanya kan. Dengan cara apa? Dia akan memperkuat kekuasaannya dengan misal mudah-mudahan saja tidak di sini lah ya. Mudah-mudahan saja ya. Saya kan hanya memainkan teorinya. Ya istrinya akan cenderung diberi peran kekuasaan juga. Gitu kan? Keponakan-keponakannya nanti adik-adiknya. Ini ada nanti istilahnya yang di politik, ada yang di bisnis gitu loh. Supaya klub. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Oligarki ini akan melahirkan politik dinasti di mana kedepannya dia akan mempertahankan kekuasaan ini, ya kan? Kekuasaan ini kenapa harus dipertahankan? Karena dia akan melindungi aset-asetnya, bisnisnya, finansial yang memang sangat manifestasi potensial untuk mereka miliki dan kuasai. Itu adalah tipe kepemimpinan oligarki. Nah, tapi mati aja kayaknya itu gini tinggal Bung Yande. Ya kalau ada kayak gitu, ada aja balasannya hari kiamat kan begitu. Iya. Pertanyaannya apakah politik atau cermin politik di Bartim ada seperti itu? Saya tidak bisa menjawab. Silakan masyarakat yang merasakannya, bukan saya gitu loh. Ya kan? Yeah. Artinya ini teorinya gitu. Artinya menmati sikatanan juga bertahan gitu kan? Nah, kan begitu. Jadi Ya. kita ini di sini adalah berdiskusi secara teori, di mana kedepannya untuk pembelajaran kita bersama, agar kedepannya kita benar-benar nanti mendapat sebuah kepemimpinan yang bertipe demokrasi Pancasila. Itu yang kita inginkan dari diskusi malam ini. Gitu loh Bung Jar. Oke, baik, terima kasih. Demokrasi Pancasila yang kita inginkan pemimpin ke depan Barito Timur ini. Oke, Pak Cilik, sebelum kita berpisah Pak Cilik, apa yang bisa Anda tanggapi terkait ini dan juga apa yang pandangan ke depan ada? Yang jelas kita sudah menyampaikan dari Bung Yani sudah panjang lebar kan, dan saya juga sudah menegaskan
bahwa itulah tipe-tipe pemerintahan yang baik, pemerintahan demokrasi, oligarki maupun dinasti tadi kan. Ya. Tinggal masyarakat menilai apakah ini mau dilanjutkan untuk masa depan kita atau bagaimana kan gitu. Jadi yang menjadi juri pada malam hari ini adalah masyarakat kita yang ada di Barito Timur gitu. Masyarakat bukan kita hanya mengungkapkan teori saja. Iya, kita hanya mengungkapkan teori kan gitu. Iya. Nah, jadi tinggal masyarakat yang menilai ke depannya bagaimana mencari pemimpin yang kira-kira bisa mampu mengayomi dan melindungi kita kan begitu. Oke. Sehingga masyarakat betul-betul bisa menjadi masyarakat yang sejahtera kan. Iya. Artinya misalnya ada pemerataan berusaha, pemerataan kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya kan, sehingga tidak ada timbul ya monopoli atau raja-raja kecil kan. Iya. Nah, jadi inilah yang kita kupas pada malam hari ini, teori-teorinya disampaikan oleh Bung Yandi dan cukup gamblang panjang lebar kan gitu. Iya, oke. Nah, tinggal masyarakat yang bagaimana menilai yang mana yang dialami oleh masyarakat kan begitu. Iya. Saya kira itu saja Bung Yus teman baik, ya. Baik, terima kasih Pak Cilik. Sudah dapat poinnya. Pak Lelo, selamat malam Pak Lelo. Selamat malam. Iya, Pak Lelo. Terkait dengan tema kita malam hari ini, Barito Timur ini mengacu apa? Oligarki, demokrasi, ataupun sebentar. Panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda sebesar Rp630 per 30 detik. Oke, sebentar ya. Dari nomor ini dilakukan. Iya, dari Ketambung. Tahan dulu ya, Pak ya. Oke, baik. Bu, mungkin mau bertanya dari Ketambung, nanti sebentar akan saya hubungi Anda. Oke, baik Pak Lelo, silakan. Masyarakat menilai ini Barito Timur ini menggunakan sistem apa, Pak? Silakan Pak Lelo. Saya sudah terbuka menyampaikan bahwa di Barito Timur ini yang kita hadapi itu adalah oligarki yang kita hadapi. Iya. Tidak dia pakai Pancasila itu. Iya, oligarki ya Pak ya. Ya. Artinya tegas saja Pak Lelo lah. Tegas saja saya. Iya. Walaupun dia menghadapi saya tidak akan takut. Iya. Saya terdiri mau apa ke dia. Oke. Baik, terima kasih Pak Lelo dan selamat malam. Oke, kita break sejenak. Anda masih tetap bersama kami dari bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, masih bersama Bung Jos di Talk Show pada malam hari ini. Di ujung telepon ada pendengar sahabat kita dari Ketambung. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa, Bung? Ya. Halo, Bung. Halo, Bung. Iya, suara Anda putus-putus mungkin jaringan. Oke, terkait dengan ini, Bung. Tema kita malam hari ini. Barito Timur ini menganut apa sih? Apakah demokrasi atau oligarki atau dinasti? Silakan dari Ketambung, silakan. Halo. Iya, silakan Bung. Ada mungkin cari yang apa tempat yang agak bagus, Bung, supaya tidak putus-putus suaranya. Halo. Ketambung ini memang sulit sinyal. Sulit ya sinyal ya. Sulit sinyal ya. Iya. Halo, silakan Ketambung, silakan. Halo, saya putus ya. Oke, baik. Masih bisa mendengar? Oke, baik. Bu Juwita, silakan Bu Juwita, ada waktu untuk Anda, Bu. Yang saya nggak terlalu mengulang-ulang lagi tentang 3 demokrasi yang sudah dipaparkan mulai dari tadi itu hanya seperti ini.
Kalau sampai terjadi artinya kalau sampai terjadi dari sistem oligarki dan dinasti, maka secara tidak langsung saya berani katakan itu dia membunuh sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Jadi kita Benar harus, sekali. ya, artinya bisa sudah dibayangkan, sudah bisa dipahami bahwa jangan sampai terjadi dua demokrasi, dua pilihan tadi yaitu oligarki dan Sistem, dinasti. Jangan sampai itu terjadi. Itu harapan saya. Tapi mari masyarakat menjadi dewan juri untuk seperti apa di Batu Timur. Mungkin itu Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Pak Lelo tadi sudah menjawab dengan tegas, Batu Timur nih oligarki. Bu Juwita dapat poinnya. Oke, Bu Yani, ada waktu untuk Anda, Bung. Nanti yang telepon ingin ngasih masukan bisa sekarang ya, saya tunggu Anda ya di 0813 4911 7711, silakan. Sekali lagi di 0813 4911 7711 sesuai dengan pengalaman Anda. Artinya sesuai dengan pandangan Anda yang Anda lihat di Kabupaten Batu Timur seperti apa di daerah Anda sendiri. Yang Anda alami kan? Yang Anda alami sendiri, silakan. Oke, baik, kalau demikian Bu Yandi ada waktu untuk Anda dan sekaligus nanti diambil kesimpulan dan juga closing statement. Ya, dari demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang harus dijalankan di negara kita. Oke, Kita semua Bung Yani bisa ditahan, Bung, sebentar, Bung. Ini ada kesempatan untuk. Menerima panggilan. Oh ya, Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan cepat. Oke, Anda masih bersama kami di radio saya Anda dan sejenak ya. Ini nampaknya banyak nggak ada pulsa ya. Oke, sebentar akan saya coba. Oke, sebentar. Bung Yani ditahan sejenak. Anda masih bersama kami di radio saya Anda Monika Suri FM. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan. Oke, ditahan Bung Yani, mohon maaf sejenak. Ini ada kesempatan untuk Bung Utuh. Halo Bung Utuh, Monika Suri FM. Halo. Iya, Bung Utuh. Iya. Bung Utuh di mana? Di Puminya atau di Tilang Baru nih? Yang baru. Oh iya, Bung silakan Bung. Terkait dengan tema kita malam hari ini terkait Barito Timur, ya. Ada apa yang Anda alami ini di masyarakat ataupun apa yang Anda alami saat ini yang Anda rasakan. Barito Timur ini kira-kira apa yang cocok tadi terkait dengan tema kita malam hari ini. Silakan Bung. Ya, kalau menurut saya itu pemimpin itu sebenarnya kalau benar-benar pemimpin betul-betul memimpin itu masyarakat yang dipimpin. Apa yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat ini, ya yang harus memperhatikan. Kalau seperti ini, ya seperti bilang Anu tadi, kan sikat saja itu. Iya. Itu aja. Iya. Jadi yang mana? Yang demokrasi, yang oligarki, atau yang dinasti? Oligarki itu. Oligarki. Iya. Ini saya tidak nyuruh ya. Oke, terima kasih Bung Anto. Selamat malam dan apa kira-kira harapan Anda apa nih untuk Barito Timur nih kira-kira? Silakan. Harapannya. Masih ada harapan nggak nih? Iya, silakan. Halo Bung Anto. Halo. Oh ya, terputus. Oke Bu Yandi, langsung aja ulang lagi Bung, mohon maaf tadi karena ada kesempatan untuk pendengar kita. Itu Bang Utuh di Tilang Baru. Silakan. Oke. Apa yang saya kemukakan tadi, saya hanya mengungkapkan secara teoritis dari banyak referensi yang saya baca. Nah, persoalan tema, apakah cermin politik di Bartim ini cenderung kepada demokrasi Pancasila, oligarki atau dinasti, itu silakan dikembalikan penilaiannya kepada masyarakat karena kita tidak bisa menampilkan pembicaraan yang
yang katakanlah memvonis gitu kan. Tapi kita di sini mau mengungkapkan teori-teorinya saja, definisinya saja, ciri-cirinya saja. Semua dikembalikan pada penilaian masyarakat sebagai wasit akhirnya, sebagai juri akhirnya, sebagai hakim akhirnya. Akhir kata saya hanya ingin mengatakan tidak ada untungnya menjadi pemimpin yang semena-mena. Anda harus tahu, kekuasaan itu berasal dari rakyat dan akan kembali untuk rakyat juga. Sibaku wakom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga. Sengat Kacubata. Harus. Oke, baik. Terima kasih Bung Yani, terima kasih Pak Cilik, Bu Juwita, dan Pak Lilo serta Bung Utuh. Dan juga rekan kita yang dari Ketambung tadi. Saya ucapkan selamat malam untuk SMS yang masuk. Terima kasih banyak sudah saya bacakan. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya.